Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Al-Islam Krian, Bapak Fulkan Abrianto SST, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Panitia Festival Bulan Bahasa SMP Al-Islam Krian, dan yang kami hormati Bapak Ibu pendamping Sekolah Dasar peserta Lomba Bulan Bahasa SMP Al-Islam Krian tahun 2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara technical meeting pada pagi hari ini dalam rangka technical meeting Festival Bulan Bahasa tahun 2023 SMP Al-Islam Krian. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan rahmat syafaatnya minad dunya hatta akhirah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pendamping yang telah berpartisipasi dalam acara Festival Bulan Bahasa tahun 2023 di SMP Al-Islam Krian. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara technical meeting FBB SMP Al-Islam Krian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua paparan teknis lomba cerdas cermat, kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Acara selanjutnya paparan teknis lomba mendongeng dan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan selanjutnya yang terakhir doa penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai agenda technical meeting Festival Bulan Bahasa tahun 2023 SMP Al-Islam Krian dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya yaitu paparan teknis lomba cerdas cermat yang akan dibawakan oleh Bapak Sahrul Arifin SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Al-Islam Krian, yang kami hormati rekan-rekan panitia Festival Bulan Bahasa SMP Al-Islam Krian, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, Pembina dan Pendamping peserta Lomba Cerdas Cermat di SMP Al-Islam Krian. Kami mendapatkan amanah dari rekan-rekan untuk menyampaikan tentang petunjuk teknis Lomba Cerdas Cermat. Pada kesempatan kali ini, nanti kami akan menjelaskan tentang pelaksanaannya kapan, kemudian bagaimana syarat dan ketentuan dari Lomba Cerdas Cermat, kemudian nanti kami akan menyampaikan tentang mekanismenya, apa saja persiapan yang perlu dilakukan oleh para pembina dan pendamping, kemudian bagaimana pelaksanaannya terbagi ke dalam beberapa babak, dan setiap babak nanti ketentuannya bagaimana. Kemudian kami juga akan menjelaskan tentang teknis penilaian Lomba Cerdas Cermat. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang penghargaan bagi peserta yang berhasil menjuarai Lomba Cerdas Cermat. Dan terakhir, nanti kami akan menampilkan susunan acara pada hari H pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat. Baik Bapak Ibu, mohon izin share screen. Mohon konfirmasi Pak Rizal, apakah sudah tampil? Belum Pak Sarul.
Koneksi kita koneksinya Pak Sari. Untuk yang pertama yaitu pelaksanaan lomba cerdas 21 2023. Itu insya Allah kita laksanakan Sabtu depan, ya, kurang lebih 5 hari lagi. Berikutnya, untuk waktunya kita akan mulai dari jam 6.45 sampai dengan selesai bertempat di SMP Al-Islam Krian. Kemudian sebelum menuju ke pelaksanaan lomba, ada beberapa hal yang perlu Sekali sekan. Kita beli itu ya. Enggak bulan. dari rekan-rekan panitia yang pada jam tersebut mungkin tidak ada di lokasi, sehingga ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan dari kami. Berikutnya, yang perlu kami sampaikan adalah terkait dengan syarat dan ketentuan dari lomba cerdas cermat. Monggo Bapak Ibu dicermati dengan baik. Kalau nanti sekiranya ada yang perlu kita diskusikan atau perlu ditanyakan, monggo nanti disampaikan secara langsung. Yang pertama, lomba cerdas cermat ini merupakan bagian dari rangkaian lomba pada kegiatan Festival Bulan Bahasa di Kemudian yang kedua, dari lomba cerdas cermat itu kelas 6 dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Yang ketiga, setiap sekolah hanya diwakili oleh satu tim yang terdiri atas 3 peserta lomba. Untuk poin yang ketiga ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan progres dari perkembangan peserta. Akhirnya rekan-rekan panitia kemarin mengambil kebijakan untuk cerdas cermat ini sekolah bisa kan lebih dari satu tim. Betul. 5. Nanti pelaksanaan lombanya terdiri dari 3 babak yang ditempuh oleh peserta lomba cerdas cermat, yaitu babak penyisihan, kemudian yang kedua babak semifinal, dan yang ketiga adalah babak grand final. Kemudian yang kedua itu terdiri dari 10 baru masuk pertanyaan, Bapak Ibu, yang masing-masing terdiri dari 4 TPK, 2 soal matematika, 2 soal IPA, dan 4 soal IPS. Yang ketujuh, setiap sekolah membawa satu guru pendamping dan supporter. Untuk supporter ini, Bapak Ibu, tidak kami batasi. Jadi, Bapak Ibu bisa menyertakan siswa yang lain yang tidak mewakili dalam lomba sebagai pendukung atau supporter dalam acara lomba cerdas cermat. Yang kedelapan, untuk peserta dan supporter memakai seragam sekolah masing-masing. Terkait dengan persiapan. Yang pertama,
lomba itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok tanggal 21 Oktober 2023 di lapangan Indoor SMP Al-Islam Krian. Mohon maaf Bapak Ibu, ada Pinggirkan layarnya. peringatan dari rekan-rekan panitia karena suaranya terputus-putus. Saya ganti jaringan dulu ya. Baik, kami lanjutkan. Jadi masa persiapan panjenengan selaku pendamping dan pembina di Lomba Cerdas Cermat kurang lebih ada 5 hari lagi untuk mempersiapkan putra-putrinya. Kemudian ketika pelaksanaan lomba, peserta wajib menggunakan ID card. Jadi ID card-nya yang nanti panjenengan ambil hari Rabu dan hari Kamis itu jangan sampai ketinggalan karena setiap peserta wajib menggunakan ID card. Kemudian peserta wajib melakukan registrasi dan mengisi daftar hadir ketika hari pelaksanaan. Jadi nanti ketika hari H, hari Sabtu tanggal 21 Oktober, di pintu gerbang, di pintu masuk kami, itu ada petugas yang akan melayani panjenengan untuk melakukan registrasi dan pendaftaran. Nanti diisi sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian berikutnya, peserta harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Hal ini kita lakukan dengan harapan supaya kegiatan Lomba Cerdas Cermat berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan. Sehingga pelaksanaan lomba bisa dimulai tepat pada waktunya dan berakhir sesuai dengan rencana. Berikutnya, peserta yang dipanggil 3 kali dan tidak hadir, maka dianggap gugur. Maka perlu panjenengan perhatikan terkait dengan kehadiran ini supaya Bapak Ibu minimal datang 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian untuk durasi pelaksanaan lomba, setiap sesi itu dengan 10 pertanyaan, kita perkirakan durasi waktunya antara 7 sampai 10 menit per gelombang. Selanjutnya, yakni terkait dengan mekanisme pelaksanaan yang tadi sudah kami sampaikan terdiri dari 3 babak. Yang pertama babak penyisian, kemudian yang kedua babak semifinal, dan yang ketiga adalah babak grand final. Yang pertama babak penyisian. Untuk babak penyisian ini, setiap tim, kami ulangi, untuk babak penyisian ini, setiap sesi atau setiap gelombang itu diikuti oleh 4-5 tim. Nanti untuk setiap peserta yang mendaftar Lomba Cerdas Cermat, itu akan mendapatkan nomor undian. Dan berdasarkan nomor undian itu, peserta tampil berdasarkan sesinya masing-masing. Dan hari Kamis itu Bapak Ibu sekaligus mengambil nomor undian atau nomor tampil sehingga panjenengan bisa mempersiapkan pesertanya di nomor yang datang sehingga panjenengan bisa datang tepat waktu. Jangan sampai nanti terkena dengan syarat teknis persiapan yang terakhir, yaitu peserta yang dipanggil 3 kali tidak hadir, maka dianggap gugur. Berikutnya, panitia akan memberikan 10 soal rebutan. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan 10 poin. Yang ketiga, tim dengan poin terbanyak akan melanjutkan ke babak berikutnya. Saya jelaskan dulu untuk poin kedua. Panitia akan memberikan 10 soal rebutan. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan 10 poin. Jadi nanti setiap pertanyaan itu akan dijawab secara rebutan. Jadi masing-masing kelompok akan diberikan bel
Bagi peserta yang bisa menjawab, silakan memencet bel terlebih dahulu. Jika nama kelompok sudah disebutkan oleh juri atau panitia, maka silakan menjawab. Jika jawabannya benar, maka akan mendapatkan 10 poin. Tapi jika jawabannya salah, tidak ada pengurangan poin. Dan soal tersebut akan dilemparkan ke kelompok yang lain. Kami lanjutkan. Tim dengan poin terbanyak akan melanjutkan ke babak berikutnya atau semifinal. Jika terdapat tim yang memperoleh skor akhir yang sama, maka panitia akan memberikan satu pertanyaan tambahan yang diperebutkan oleh tim tersebut. Setelah melewati babak penyisian, tim yang terbaik di setiap gelombang akan masuk ke dalam babak semifinal. Untuk ketentuan babak semifinal, kami akan bacakan yang pertama. Babak ini diikuti oleh tim yang mendapatkan poin terbanyak pada babak sebelumnya. Yang kedua, panitia akan memberikan soal rebutan. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan 10 poin. Dan ketentuan sama dengan babak penyisian. Tim dengan poin terbanyak akan melanjutkan ke babak berikutnya atau semifinal. Maaf, kami ralat. Tim dengan poin terbanyak akan melanjutkan ke babak berikutnya, grand final. Jika terdapat tim yang memperoleh skor akhir yang sama, maka panitia akan memberikan satu pertanyaan tambahan yang diperebutkan oleh tim tersebut. Dari tim-tim yang masuk babak semifinal, kemudian mendapatkan nilai terbaik, maka mereka akan berhak menuju ke babak grand final. Di babak grand final ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, babak ini diikuti oleh 3 tim yang mendapatkan poin terbanyak pada babak sebelumnya. Yang kedua, panitia akan memberikan 10 soal rebutan. Setiap ketentuan yang benar akan mendapatkan 10 poin dengan ketentuan yang sama, baik di babak penyisian maupun babak semifinal. Kemudian yang terakhir, berdasarkan perolehan skor, pada babak ini akan didapatkan 3 pemenang lomba, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Bagaimana dengan teknis penilaiannya? Berikut ada cermat Festival Bulan Bahasa di SMP Al-Islam Krian. Yang pertama, pada setiap sesi terdiri dari 10 pertanyaan. Jika jawaban benar akan mendapatkan 10 poin, dan jika jawaban salah, maka tidak akan mendapatkan poin atau 0. Pada soal rebutan, setelah memperoleh izin dari juri berdasarkan bel yang pertama kali berbunyi. Ketiga, jika ada tim yang menilai juri, maka nilai tim tersebut akan dikurangi 5 poin. Dan pertanyaan kepada tim lain yang telah ditentukan oleh juri. Tim yang menekan bel, maka juri menghentikan membaca soal tersebut. Jika jawabannya salah, maka tidak akan mendapatkan poin atau 0. Kemudian juri akan melanjutkan pertanyaan tersebut dan memberikan kesempatan tim lain untuk menjawab berdasarkan bel yang pertama kali berbunyi. Berikutnya, bel apabila dan tim tersebut tidak menjawab, maka dianggap jawabannya salah sehingga tidak mendapatkan poin atau 0. Berikutnya, masing-masing guru pendamping harus mengkoordinasikan supporter yang dibawa agar tertib dan tidak memberikan jawaban dalam bentuk apapun. Jika ada yang membantu memberikan jawaban, maka kelompok yang bersangkutan akan didiskualifikasi. Terakhir, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diintervensi oleh pihak luar.
Setelah kita mendapatkan juara 1, juara 2, dan juara 3, maka berikut adalah penghargaan untuk para pemenang. Untuk juara 1 akan mendapatkan penghargaan trofi, sertifikat, uang pembinaan senilai Rp1.000.000 dan free pass senilai Rp150.000. Untuk juara kedua akan mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang pembinaan senilai Rp750.000 beserta free pass senilai Rp150.000. Kemudian untuk juara 3 akan mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang pembinaan senilai Rp500.000 beserta dengan free pass senilai Rp150.000. Dan supaya kita semua menjadi jelas bagaimana susunan acara ketika hari H pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, berikut adalah rundown acaranya. Jadi waktu registrasi itu kita mulai dari jam 6.45 sampai jam 7.30. Diharapkan Bapak Ibu bisa datang sesuai dengan tepat waktu, lomba kita laksanakan sesuai dengan jadwal dan berakhir sesuai dengan waktu yang telah kita rencanakan. Kemudian pada pukul 7.30 sampai 7.45 itu ada pembukaan oleh Bapak Kepala SMP Al-Islam Krian dan Ketua Yayasan Perguruan Al-Islam Krian. Jam 7.45 sampai jam 8 akan ada pembacaan aspek penilaian dan teknik penilaian. Yang keempat, jam 8 sampai jam 11 itu kita perkirakan babak penyisian dilangsungkan. Berikutnya jam 11 sampai jam 11.15 ada hiburan, ada istirahat sebentar, dan kita akan lanjutkan babak semifinalnya mulai jam 11.15 sampai jam 12. Setelah babak semifinal selesai, kita mendapatkan calon juara 1, 2, dan 3. Kita akan istirahat, sholat, dan makan dulu sampai jam setengah 1. Dan untuk acara grand finalnya kita akan mulai jam 1 sampai kami ulangi, jam setengah 1 sampai jam 1. Ini adalah rundown acara yang kita rancang akan kita laksanakan pada hari Sabtu. Mohon Bapak Ibu dikondisikan peserta didiknya dengan sebaik-baiknya sehingga bisa datang tepat waktu, sehingga rundown acara ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Begitu pula dengan persiapan akademis maupun fisik dari para peserta sehingga bisa mengikuti lomba dengan maksimal. Demikian Bapak Ibu terkait dengan paparan teknis petunjuk lomba cerdas cermat Festival Bulan Bahasa di SMP Al-Islam Krian. Kami akhiri. Sebelumnya ada sesi pertanyaan ya, nanti akan kami sampaikan, kami serahkan kepada Pak Rizal selaku rekan panitia. Monggo jika ada dari para pendamping atau dari para pembina peserta lomba cerdas cermat yang perlu bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, monggo. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrul atas pemaparannya tentang teknis pelaksanaan lomba cerdas cermat. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu pembina jika ada yang hendak ditanyakan. Persilahkan. Oke, Bapak Arif Hadi Pratama. Oke, mau bertanya itu Pak apa? Tadi kan dipaparkan untuk waktu perlombaan hari Sabtu untuk cerdas cermat. Kalau yang di brosur kemarin itu hari Sabtu bukannya mendongeng itu Pak? Oke, itu saja. Untuk waktunya hari Sabtu itu mendongeng atau yang cerdas cermat gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Ditulis ya. Ada pertanyaan yang lain?
Oke, Ibu Nur Indah. Izin bertanya, Pak. Apakah ada kisi-kisi soal untuk yang mau dilombakan? Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Indah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari pendamping yang lain. Sudah, Ge. Pertanyaannya ada dua, Pak Sahrul, dari Pak Arif Adi Pratama tadi tentang pelaksanaan lomba cerdas cermat. Itu hari apa? Hari Sabtu atau hari apa? Karena menurut beliau itu adalah hari mendongeng. Yang selanjutnya dari Bu Nur Indah tentang kisi-kisi soal yang akan dilombakan. Guys, kepada Pak Sahrul dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Terkait dengan pertanyaan pertama dari Pak Arif terkait jadwal lomba cerdas cermat di Festival Bulan Bahasa SMP Al-Islam Krian, sesuai dengan yang kami terima dari rekan-rekan panitia, bahwasanya untuk lomba cerdas cermat itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Terkait apa tadi namanya perubahan jadwal, kemudian ada informasi yang mungkin masih belum sampai, mungkin nanti bisa dibantu Pak Rizal untuk menjelaskan tentang perubahan jadwal ini. Kemudian yang kedua dari Bu Nur Indah yang menanyakan kisi-kisi soal yang nanti akan dijadikan soal dalam lomba cerdas cermat. Untuk soal yang nanti akan kita gunakan dalam lomba cerdas cermat di bulan bahasa SMP Al-Islam Krian, sesuai dengan yang kami sampaikan pada syarat dan ketentuan, yaitu ada 4 mata pelajaran yang nanti materinya akan kita gunakan dalam soal lomba cerdas cermat, yaitu mata pelajaran PPKN, mata pelajaran matematika, IPA, dan untuk masing-masing mata pelajaran ini itu level mudah, level sedang, dan level sulit. Ini kami ada soal kerjasama dengan, sehingga diharapkan soal-soal yang kami berikan ketika pelaksanaan lomba itu memiliki level dan standar yang sudah mereka tentukan. Dengan soal-soal yang nanti kita keluarkan itu memang betul-betul sesuai untuk anak-anak SD kelas 6. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan juri yang lain, Bu Anggun dan Bu Irin. Monggo silakan. Untuk mempertegas pertanyaan dari Pak Arif Hadi Pratama tadi, untuk pelaksanaan lomba cerdas cermat sesuai pada juknis yang kami bagikan ke sekolah, cerdas cermatnya tanggal 21 Oktober 2023 hari Sabtu. Untuk mendongeng tanggal 24 Oktober hari Selasa. Setelah ini nanti akan saya kirim file juknisnya ke grup WA. Gimana, ada tambahan dari rekan juri yang lain? Persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi lomba pada cerdas cermat adalah materi pengetahuan umum kelas 4, 5, dan 6. Semua lomba itu kriterianya ada di ruang guru. Jadi bisa diakses melalui platform ruang guru jika ingin mengetahui apa saja kisi-kisi yang ada, seperti itu.
mulai dari pembelajaran PKN, matematika, IPA, dan IPS. Baik, cukup Pak Rizal. Oke, terima kasih Bu Irin. Untuk soal-soal yang kami sediakan, kami bekerja sama dengan Ruang Guru. Jadi nanti bisa dilihat di sana kisi-kisinya. Oke, sudah selesai. Saya rasa sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Sarul tentang teknis. Oke, Pak Arif. Mau itu Pak, mau bukan bertanya sebenarnya. Kalau bisa andaikan ada kisi-kisinya, tolong untuk panitia minta ke Ruang Guru nanti bisa di-share. Karena untuk materi kelas 4, 5, dan 6 itu cukup banyak Pak. Matur nuwun, ngapunten. Oke, terima kasih Pak Arif untuk masukannya. Dari yang lain ada lagi? Oke, Bu Rizka. Mohon izin, saya menanyakan untuk lomba mendongeng. Ini lomba mendongengnya itu ada tema tertentu atau temanya ini tergantung yang ikut lomba, Pak? Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Setelah ini akan dijelaskan tentang teknis lomba mendongeng oleh Ibu Yayu. Untuk yang teknis lomba cerdas cermat, sampun ya. Kita bisa lanjut ke teknis lomba cerdas cermat kepada Ibu Yayu Suryaningsih. Mohon maaf. Untuk teknis lomba mendongeng kepada Ibu Yayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal atas kesempatan yang diberikan kepada yang saya hormati Bapak Ibu Pembina atau pendamping dari SDMI yang telah mengikuti Google Meet pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk putra-putri atau anak didik kita semua. Demi kesuksesan mereka, kita rela berkorban, menyempatkan waktu, melatih, mengajari daripada anak didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih ya. Untuk lomba mendongeng akan saya sampaikan juknisnya. Yang pertama, untuk TM-nya dilaksanakan pada pagi hari ini, kemudian bisa diikuti oleh pembina ataupun peserta didik mungkin juga boleh mengikuti TM ini. Akan cari, biasanya anak-anak itu latihan dulu seperti itu. Durasi yang kami berikan yaitu 7 sampai 10 menit. Jadi minimal 7 menit, maksimal 10 menit dari setiap lomba. Kemudian untuk teknis pelaksanaannya dipanggil berdasarkan urutan nomor undian. Kemudian peserta yang akan tampil bersiap-siap paling lambat 3 menit sebelum tampil. Yang ketiga, peserta memberikan atau menyediakan sinopsis atau ringkasan cerita kepada Dewan Juri sebanyak 3 rangkap. Jadi setiap Dewan Juri nanti akan melihat dari isi dongeng tersebut. Walaupun mohon maaf, dongeng itu yang penting tema intinya sama, bahasanya, kalimatnya bisa ditambahi improvisasi dari bahasa peserta lomba. Kemudian peserta boleh memakai kostum dan properti sebagai penunjang untuk penampilan, dan itu masuk pada penilaian penampilan. Kemudian peserta menggunakan alat musik tradisional dan tidak diperkenakan menggunakan musik digital.
Ya, jadi musiknya tradisional atau akustik, bukan yang digital, Bapak Ibu. Kemudian peserta mendongeng dengan bahasa Indonesia yang baik, bukan yang baik dan benar. Istilahnya yang baik ya, tidak boleh menyinggung ya, sara itu ya, tidak boleh. Kemudian tanpa teks, sudah kami sampaikan bahwa mendongeng tersebut tanpa teks atau tidak boleh membaca teks. Kemudian untuk yang selanjutnya kode isyaratnya yaitu lampu hijau menyala sebagai tandanya lomba dimulai. Kemudian kalau lampu kuning menyala sebagai tanda 7 menit dongeng itu telah terlampaui. Jadi ada 3 menit waktu untuk melanjutkan. Kemudian lampu merah menyala berarti sudah selesai mendongengnya. Kemudian untuk lomba tersebut terdiri dari 1 babak. Jadi dari pemenang tersebut langsung diambil dari 1 tampilan. Tidak ada misalnya langsung diambil juara 1, 2, 3 ya. Bapak Ibu, tidak ada misalnya 10 terbaik diambil kemudian ditampilkan lagi babak kedua, itu tidak. Tapi 1 kali babak langsung diambil juara 1, 2, dan 3. Kemudian yang perlu kami sampaikan ini nanti dari pemenang lomba kan nanti akan ada apa itu di video gitu ya. Nah mungkin di video semua, insya Allah semua dari pemenang lomba kebetulan yang videonya itu mereka yang menang maka akan ditampilkan di sosmed. Kami mohon izin untuk diperbolehkan menampilkan hasil dari putra-putri atau peserta didiknya untuk ditampilkan, dimasukkan di sosial media. Dan itu tidak ada pada yang kami berikan, untuk itu sekarang kami sampaikan untuk mohon izin. Kemudian oh ya Bapak Ibu, untuk yang ini yang paling bawah, pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat mengakibatkan pengurangan skor. Misalnya waktu yang ditentukan maksimal 10 menit, tapi sampai 12 menit. Nah, itu bisa mengakibatkan pengurangan skor. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu kriteria penilaian. Yang pertama adalah artikulasi yang meliputi vokal, intonasi, dan pelafalan. Skornya 30 jika semuanya bagus. Kemudian ekspresi yaitu gestur, mimik, dan penjiwaan dalam mendongeng tersebut. Skornya juga 30. Kemudian kesesuaian isi dongeng dengan tema, walaupun improvisasi, walaupun menggunakan bahasa sendiri, misalnya pada teks drama tidak ada dialognya, kemudian diberi dialog sendiri pada saat mendongeng boleh, asalkan sesuai dengan tema, seperti itu. Itu nilainya 20. Kemudian kreativitas, diantaranya adalah kostum tadi, kemudian properti yang untuk penunjang dari anak-anak mendongeng termasuk penampilannya, itu nilainya 20. Jadi total semuanya 100 untuk skor mendongeng. Selanjutnya untuk penghargaan pemenang, juara 1 mendapatkan trofi, sertifikat, dan uang pembinaan senilai Rp500.000. Kemudian free pass untuk masuk di SMP Al Islam Krian yaitu Rp150.000. Untuk juara 2, trofi plus sertifikat dan uang pembinaan senilai
350.000. Free pass SMP Al Islam Krian senilai 150.000. Yang terakhir juara 3 yaitu trofi plus sertifikat dan uang pembinaan senilai Rp200.000. Juga sama mendapatkan free pass senilai Rp150.000 untuk masuk di SMP Al Islam Krian. Sedangkan acaranya, untuk rundown acaranya, mohon hadir untuk registrasi mulai pukul 06.45 sampai 07.30. Yaitu dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala SMP Al Islam Krian dan insya Allah Ketua Yayasan Perguruan Al Islam Krian, dan ditutup dengan doa. Kemudian untuk pembacaan aspek penilaian dan teknik penilaian pukul 07.45 sampai 08. Acara lomba dimulai pukul 08 insya Allah sampai pukul 11. Itu sementara yang dapat kami sampaikan dari Bapak Ibu untuk kriteria atau juknis lomba mendongeng. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, disilakan dan kami kembalikan lagi kepada Bapak Rizal. Untuk saya terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, dan jika ada pertanyaan kami persilakan. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam rangka Festival Bulan Bahasa di SMP Al Islam Krian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayu atas penjelasannya yang sangat detail, panjang dan lebar. Oke, bagi Bapak Ibu guru pendamping dipersilahkan jika ada pertanyaan atau masukan bagi kami. Silakan. Oke, Ibu Ayu Nastiti. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ya, tadi kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti itu. Apakah dalam improvisasi anak-anak diperbolehkan menggunakan bahasa daerah? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu Rizka Irvianti, dipersilahkan. Terima kasih Bu Yayu. Kami mau bertanya untuk yang di sana tadi disebutkan boleh memakai kostum dan musik akustik, tidak boleh digital nih. Nah, ini untuk musik akustiknya, anak-anak tampil mendongeng dengan bermain musik atau ada teman saat tampil untuk bermain musik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rizka. Untuk pertanyaan selanjutnya, persilahkan. Boleh. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, dipersilahkan. Oh, ada lagi Ibu, dari Ibu Malia Ulfa. Pak, rapat ini telah berakhir, di Pak Budi. Mateng kan? Waktu nih. Waktu nih teh. Iya, masuk mana? Waktu maksimal. Iya, paling Ayo globenan kok. Ayo tak taruh di rumah saya cepetan, wes kan, ayo cepetan. Wes kok air kok usah ditambahin.
Ayo nang anu, lho ben satu link kok. Wes nang anu. Sing teko kabeh ada sing gak. Oh, jas 88 jas. Bisa Pak. Dalam Hah? Hai. Loh, 188 loh, Cuk. Iya, saya lagi. jadi kita itu namanya yang lupa ya. Ya bisa. Jadi dia dicampur ya jadi. Lucu. Oh, ini masih ingat nama Gina? Ingat. Dicampur ya. Apa dia? Yang jenengan ngajak ke hotel Uyo. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ada kendala teknis jadi kita harus ganti linknya. Pertanyaannya tadi. Kok dismiss ya? Izinkan tadi. Oh iya. Oke, untuk Ibu Maria Ulfa, mohon maaf bisa diulangi pertanyaannya. Oke, Ibu Maria Ulfa. Iya. Assalamualaikum, bisa terdengar Pak? Oke, bisa Ibu. Nggih, mohon maaf tadi tiba-tiba keluar sendiri. Oke Ibu, mohon Yang maaf. mau saya tanyakan ini tadi untuk lomba dongeng, pada waktu kegiatan lomba dongeng apakah disediakan mikrofon untuk pengeras suara ataukah tidak? Terus kalau semisal waktunya malah kurang dari 7 menit, apakah nilainya juga didis atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Maria Ulfa. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, adakah pertanyaan lagi tentang teknis lomba mendongeng? Mohon maaf, sambil menunggu Pak Rizal bisa saya jawab dulu ya. Oh, oke, Bu Yayu, untuk pertanyaannya saya nggak terlalu lama. ulangi kembali ya Bu Yayu. Dari Ibu Ayu Nastiti tadi pertanyaan yang pertama, apakah anak-anak dalam mendongeng itu boleh improvisasi menggunakan bahasa daerah? Ya. Oke, langsung saya jawab. Oke, langsung saja Ibu Yayu. Terima kasih Ibu Nastiti. Bahasa yang digunakan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa daerah. Jadi tetap menggunakan bahasa Indonesia walaupun improvisasi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu Ibu Nastiti. Kemudian yang kedua Pak Rizal. Oke, yang kedua untuk kostum dan musik. Untuk musik tadi dikatakan harus menggunakan alat musik akustik ya, bukan alat musik modern. Nah, pertanyaannya, apakah alat musik tersebut dimainkan oleh peserta sendiri atau ada teman yang memainkannya? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus Ibu. Jadi untuk mendongeng itu yang mendongeng boleh membawa peserta yang mengiringi, misalnya ada gamelan, boleh. Jadi yang mendongeng hanya satu, tetapi
temannya mengiringi misalnya dengan seruling, dengan gamelan, tidak apa-apa. Boleh seperti itu. Kalau memang dia itu mampu seperti itu ya, jadi tidak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari Ibu Malia Ulfa. Lomba mendongeng tersebut apakah disediakan mic atau tidak? Untuk yang pertanyaan yang kedua, jika waktunya kurang dari 7 menit, apakah akan mempengaruhi penilaian dalam lomba mendongeng tersebut? Terima kasih. Untuk mendongeng tanpa mic. Jadi lomba mendongeng itu tanpa mic. Karena kalau ada mic, nanti anak-anak tidak bisa improvisasi, tangannya repot memegang mic-nya. Jadi tanpa mic. Makanya seandainya ada alat musik yang mengiringi, itu alat musiknya yang tradisional. Jadi supaya suaranya itu tidak terlalu yang keras untuk musiknya. Misalnya seruling seperti itu. Kemudian untuk waktu kurang dari 7 ya, menit. Ya, waktunya minimal 7 menit, maksimal 10 menit. Diupayakan sesuai dengan durasi yang sudah kami berikan. Jadi walaupun nanti kurang dari 7 menit, itu sedikit ya mengurangi nilai. Lebih dari 10 menit mengurangi nilai. Jadi 7 sampai 10 menit. Seperti itu. Kemudian tadi ada yang bertanya di awal, untuk lomba mendongeng Jawa Timur, apakah temanya bebas? Temanya bebas, saya berikan kebebasan supaya bisa lebih mudah, karena mungkin karakter daripada suara anak-anak, pemahamannya, mana cari yang lebih mudah untuk mencari dongeng. Nanti kalau saya pilihkan, khawatirnya akan kesulitan. Jadi dongengnya bebas, yang penting dongeng Jawa Timur. Kemudian dongeng tersebut tidak boleh dongeng binatang, ya. Jadi tokohnya adalah manusia. Tidak boleh tokohnya binatang, tapi tokohnya manusia. Masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan. Oke, Ibu Ike Mariana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya saya menyambung dari pertanyaannya Bu Ayu Nastiti. Kalau misalkan boleh menyampaikan pendapat atau usul, karena kita kan sudah menentukan tema dari pihak panitia, itu sudah ditentukan temanya Jawa Timur. Ya. Kalau misalkan pakai improvisasi dengan sedikit bahasa Jawa, karena kan sudah pasti kalau ini dongengnya dongeng dari Jawa Timur. Mungkin yang dimaksud Bu Ayu Nastiti atau saya juga termasuk, di situ ada sedikit dialog, itu yang merupakan kekuatan dari dongeng itu, memakai bahasa Jawa, hanya mungkin satu kalimat atau dua kalimat itu saja. Apakah bisa dipertimbangkan seperti itu, Ibu? Ngaten pertanyaan saya. Langsung saja Ibu, terima kasih. Apakah memang pada dongeng tersebut teks aslinya itu ada bahasa Jawanya, bahasa daerahnya, teks aslinya? Iya, memang ya seperti itu. Saya enggak ngomong dongeng saya. Misalkan seperti kayak saya contohkan Ande-Ande Lumut, itu mungkin kan ada nyanyiannya bahasa Jawa juga. Mungkin yang dimaksud itu seperti itu. Oh gitu, ya. Ya. Jadi kalau itu memang asli dari dongeng tersebut, asli teksnya itu ada, tidak apa-apa. Asalkan tidak dari yang bahasa Indonesia diubah ke bahasa Jawa. Bukan itu maksudnya lah. Jadi maksud saya itu memang kekuatan dari dongeng itu sendiri. Ini ambil maksud saya itu seperti itu. Misal lagunya seperti itu, apa boleh? Boleh. Jadi asalkan asli
dari teks tidak apa-apa. Nah, berarti bisa Bu ya. Itu saya cuma contoh loh Bu Andani. Kan tidak menutup kemungkinan dari dongeng dari Jawa yang lain. Yang penting kan Jawa Timur kan seperti itu. Nggih. Iya. Nggih, yang penting tidak menyinggung unsur sara itu loh ya. Oh iya. Nggih, terima kasih Ibu. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas masukannya. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain masih ada lagi pertanyaan atau masukan untuk lomba mendongeng yang diadakan di SMP Al-Islam Krian? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillahirrabbilalamin, mari kita akhiri pada acara pada hari ini. Oh yes, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya jadwal terdekat untuk pengambilan ID card dan nomor undian adalah tanggal 18 dan 19 Oktober tahun 2023, yakni hari Rabu dan Kamis. Di SMP Al-Islam Krian, nanti di ruang pertemuan menemui Ibu Ainul Bahdriyah. Untuk jamnya pukul 9 sampai pukul 1. Baik, marilah kita akhiri acara pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah dasar yang mengikuti berpartisipasi dalam Festival Lomba Bulan Bahasa di SMP Al-Islam Krian. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Kepada Bapak Syahrul Arifin dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung pertemuan ini, marilah kita berdoa bersama dengan harapan mudah-mudahan kegiatan Lomba Cerdas Cermat dan Lomba Mendongeng di Festival Bulan Bahasa SMP Al-Islam Krian bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan peserta dari SD-SD juga bisa tampil secara maksimal. Wala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alan darajat wa tuballighuna biha aqsal ayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulla asir bijahil bashir nadir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka asy-syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai berjumpa di SMP Al-Islam Krian, Bapak Ibu. Dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.